Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Ada 4 outline yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini, yaitu yang pertama mengenai komposisi penduduk, kemudian akan dilanjutkan dengan ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk, piramida penduduk, dan yang terakhir adalah distribusi penduduk. Yang pertama kita akan bahas mengenai komposisi penduduk. Nah, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Ada 4 karakteristik yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengelompokan penduduk. Berdasarkan karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan geografis. Nah, untuk karakteristik demografi, penduduk dapat kita kelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi nantinya penduduk dapat kita kategorikan menurut kelompok umur tertentu dan juga berdasarkan jenis kelamin. Dalam demografi, umur dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir. Jadi bukan berdasarkan pembulatan untuk umurnya, tetapi berdasarkan ulang tahun terakhir. Untuk struktur penduduk, nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ini berdasarkan Badan Pusat Statistik. Yang pertama adalah penduduk usia muda, di mana usianya kurang dari 15 tahun. Kemudian penduduk usia produktif, di mana usianya 15 sampai 59 tahun. Dan penduduk usia lanjut, di mana usianya adalah 60 tahun ke atas. Nah, ini adalah contoh dari penyajian struktur umur penduduk Indonesia. Jadi, umur penduduk dikategorikan menjadi 0 sampai 14 tahun sebagai penduduk usia muda, kemudian 15 sampai 59 tahun sebagai penduduk produktif, dan 60 tahun ke atas sebagai penduduk usia lanjut. Selain dari karakteristik demografi, penduduk juga bisa kita kelompokkan berdasarkan karakteristik sosial. Nah, karakteristik sosial yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengelompokkan penduduk berdasarkan pendidikan, tingkat pendidikan, kemudian status sekolah, kemampuan membaca dan menulis, serta status perkawinan. Ini adalah tabel penyajian data untuk distribusi persentase penduduk umur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia. Jadi penduduk kita kelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tidak sekolah, belum tamat SD, sampai dengan tamat akademi atau perguruan tinggi. Nah, untuk karakteristik ekonomi, penduduk dapat kita kelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Nah, menurut kegiatan dalam seminggu terakhir, ini dikategorikan menjadi bekerja, mencari kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Ini berdasarkan Badan Pusat Statistik. Ini penyajian datanya. Ini berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kelamin. Jadi di sini ada kolom jenis kelaminnya. Dan di sini barisnya adalah jenis kegiatan. Yang terakhir dari komposisi penduduk, kita bisa mengkategorikan atau mengelompokkan penduduk berdasarkan karakteristik geografisnya atau wilayahnya. Jadi berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan alamatnya gitu. Kemudian berdasarkan perkotaan dan pedesaan, kemudian berdasarkan provinsinya, kabupaten atau kota. Ini adalah penyajian untuk pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik geografis. Nah, kemudian kita lanjut ke ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk. Jadi nantinya dalam melakukan komposisi penduduk, kita memiliki ukuran-ukuran yang merupakan indikator dari data kependudukan, yaitu antara lain umur median atau median age, rasio ketergantungan atau dependensi rasio, rasio jenis kelamin atau sex ratio, dan angka melek huruf. Kita bahas satu persatu, yaitu umur median atau median age. Jadi umur median ini merupakan umur yang membagi penduduk menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama.
Nah, bagian pertama ini lebih muda dan bagian kedua ini lebih tua dari umur mediannya. Karena median membagi dua data menjadi sama besar kan? Nah, umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu. Apakah lebih banyak di kelompok umur yang muda atau kelompok umur yang lebih tua. Nah, ini adalah rumus dalam menghitung umur median. Jadi nanti dibutuhkan LMD ini merupakan batas bawah kelompok umur N/2. N/2 di sini adalah jumlah penduduk total. Kemudian Fx di sini adalah jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur N/2. FMD di sini adalah jumlah penduduk pada kelompok N/2 dan I adalah kelas interval dari umurnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari umur median. Jadi, kolom pertama pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umurnya. Kemudian kolom kedua ini adalah jumlah penduduknya. Jadi di kelompok umur 0 sampai 14 tahun terdapat 200 orang penduduk. Kemudian 15 sampai 29 tahun terdapat 250 orang dan seterusnya. Kolom ketiga ini adalah frekuensi kumulatifnya, yaitu didapatkan untuk kelompok umur 0 sampai 14 tahun frekuensi kumulatifnya adalah 200 karena dia merupakan baseline datanya. Kemudian untuk kelompok umur yang usianya 0 sampai 29 tahun itu ada 450 yang didapatkan dari penjumlahan antara 200 dan 250. Begitu seterusnya. Kemudian kolom yang keempat ini yaitu persentase kumulatifnya yang didapatkan dari persentase jumlah kumulatif dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk. Sekarang kita mencoba menghitung umur median dari contoh tabel sebelumnya. Tahap pertama, kita perlu menghitung dulu N/2-nya atau menentukan letak di mana umur mediannya. Jumlah penduduk keseluruhan dibagi dengan 2 yaitu 470. Jadi, umur median untuk data tadi itu terletak pada data ke-470. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelumnya, maka jumlah 470 itu terletak pada kelompok umur 30 sampai 44 tahun. Dari sini. Ya, karena kan di sini dia maksimalnya 450, sementara data kita itu terletak di 470. Maka letak umur median kita berada di kelompok 30 sampai 44 tahun. Nah, tahap selanjutnya kita menghitung rumusnya dengan memasukkan data yang tadi sudah kita kumpulkan. Yang pertama, LMD ini adalah batas bawah umur mediannya, kelompok umur mediannya 30 tahun. Kemudian N/2-nya di sini adalah 940 dibagi 2. Fx-nya di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini yang 450. Kemudian FMD-nya di sini adalah frekuensi untuk kelas mediannya, yaitu 225. Dan intervalnya adalah 15. 15 ini didapatkan dari menselisihkan antara kelas yang kedua, batas bawah kelas yang kedua dengan batas bawah kelas yang pertama, atau batas bawah kelas yang ketiga diselisihkan dengan batas bawah kelas yang kedua. Atau bisa juga didapatkan dengan menselisihkan batas atas kelas yang ketiga dengan batas atas kelas yang kedua, atau batas atas kelas yang kedua kita selisihkan dengan batas atas kelas yang ketiga. Nah, intervalnya diketahui yaitu 15 tahun. Kemudian kita hitung, dapatlah
umur mediannya sebesar 31,33 tahun. Nah, jika kita melihat di pengelompokan umur tadi, maka umur median ini terletak di kelompok usia yang produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Jadi, rasio ketergantungan atau dependensi rasio ini merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif dibandingkan dengan penduduk usia yang produktif. Jadi, kelompok penduduk usia non-produktif ini adalah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun dan penduduk yang usianya di atas 65 tahun. Sementara kelompok umur produktif ini itu adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Rasio ketergantungan yang akan kita bahas di dalam mata kuliah demografi kesehatan ini disebut juga dengan age dependency ratio atau rasio ketergantungan menggunakan pendekatan umur. Nah, meskipun dependensi rasio ini tidak akurat secara ekonomi, namun rasio ketergantungan ini dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja. Nah, nanti dengan menghitung rasio ketergantungan ini kita bisa mengetahui apakah penduduk usia kerja lebih banyak menanggung penduduk yang usia muda atau lebih banyak menanggung penduduk yang usia lanjut. Rumusnya adalah dengan menjumlahkan antara youth dependency atau ketergantungan dari penduduk usia muda ditambahkan dengan age dependency atau ketergantungan dari penduduk usia lanjut. Jadi, rumusnya adalah jumlah penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun ditambahkan dengan jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Dikalikan konstantanya yaitu 100. Nah, ini adalah contoh dari struktur umur penduduk Indonesia mulai dari tahun 1955 sampai 2015. Nah, di sini sudah didapatkan yaitu adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan untuk tahun 1955 adalah 81. 81 ini didapatkan dari menjumlahkan antara penduduk usia 0 sampai 14 tahun dengan penduduk yang usianya 60 tahun ke atas. Jadi ini adalah penduduk yang usia muda dan di sini adalah penduduk usia lanjut. Kita jumlahkan. Kemudian kita bagikan dengan penduduk yang usia produktif. Didapatkan hasilnya adalah 81. Nah, 81 ini artinya dari 100 orang penduduk usia produktif, mereka menanggung sebanyak 81 penduduk usia non-produktif. Ya, jadi dari mereka, dari 100 orang yang usianya produktif, mereka menanggung 81 orang yang usianya non-produktif. Nah, ukuran yang ketiga adalah rasio jenis kelamin atau seks rasio. Nah, seks rasio ini merupakan ukuran yang membandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan konstantanya yaitu 100. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari seks rasio. Yang pertama adalah rasio jenis kelamin waktu lahir. Umumnya itu seks rasio jenis kelamin waktu lahir adalah 103 bayi laki-laki per 100 bayi wanita. Kemudian yang kedua adalah pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
Jika pola mortalitas atau pola kematian penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka seks rasio antara laki-laki dan perempuan akan semakin kecil. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu pola migrasi atau perpindahan penduduk antara penduduk laki-laki dan perempuan. Ketiga faktor ini yang akan nantinya mempengaruhi dari seks rasio. Nah, ini adalah contoh dari data BPS untuk seks rasio. Ini adalah data dari BPS Sumatera Selatan yang untuk rasio jenis kelaminnya berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini kita fokuskan ke Kabupaten Pali dan Kabupaten dan Kota Pagar Alam. Nah, untuk Kabupaten Pali kita bisa lihat rasio jenis kelamin dari tahun 2015 sampai 2016 ini mengalami peningkatan. Sementara di tahun 2017 dia juga mengalami peningkatan. Nah, untuk Kota Pagar Alam, rasio jenis kelaminnya kalau kalian lihat dia mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015 sampai 2017. Nah, untuk di Kabupaten Pali, ini rasio jenis kelaminnya semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Sementara kita bisa lihat di sini bahwa penduduk laki-laki yang masuk ke dalam Kabupaten Pali, salah satu faktornya adalah migrasi, ini lebih besar dibandingkan kabupaten yang lainnya. Nah, kemudian juga mortalitas untuk laki-laki di sini lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Nah, untuk Kota Pagar Alam, rasio jenis kelaminnya dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa untuk migrasi sendiri, penduduk laki-laki lebih banyak yang keluar dari Kota Pagar Alam. Kemudian untuk mortalitasnya juga lebih banyak kematian pada jenis kelamin yang laki-laki. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari seks rasio. Kemudian ukuran yang selanjutnya adalah angka melek huruf. Nah, ukuran ini menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf per 1000 penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jadi dia menggunakan penduduk yang usianya 10 tahun ke atas. Melek huruf di sini artinya mereka bisa membaca, mereka mengetahui huruf. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai piramida penduduk. Jadi nanti ada 5 model dari piramida penduduk. Model yang pertama seperti ini yang terlihat di slide. Ini menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Nih. Nah, kematian yang tidak terlampau tinggi. Jadi di sini dari lahir kemudian sedikit berkurang. Ini menunjukkan bahwa kematian yang tidak terlampau tinggi. Kemudian umur median yang rendah karena banyak komposisi penduduk yang berusia di bawah 15 tahun. Jadi umur mediannya cenderung rendah. Kemudian rasio ketergantungannya tinggi karena kelompok usia yang non produktif ini lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia yang produktif. Nah, untuk model yang kedua ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran yang tinggi beberapa waktu sebelumnya, kemudian sementara kemiringan yang curam ini menunjukkan bahwa tingkat kematian yang tinggi. Jadi dia agak melengkung, ini menunjukkan tingkat kematian yang tinggi, terutama pada kematian bayi. Nah, model yang ketiga, dia bentuknya seperti ini. Ini juga menunjukkan jumlah kelahiran yang rendah. Kemudian umur mediannya sangat tinggi, sehingga rasio ketergantungannya menjadi sangat rendah. Jadi banyak yang usia yang produktif. Jadi rasio ketergantungannya rendah.
Kemudian model yang keempat ini, umur median cenderung meningkat karena ini banyak penduduk yang di usia produktif, sehingga menyebabkan rasio ketergantungan yang meninggi. Karena hal ini disebabkan karena tingginya proporsi yang penduduk tua. Jadi walaupun umur mediannya meningkat, tetapi rasio ketergantungannya dia meninggi karena banyak terdapat penduduk yang usia lanjut. Nah, sedangkan model yang kelima bentuknya seperti ini. Ini bisa kita lihat bahwa tingkat kelahirannya menurun. Kemudian tingkat kematian bayi juga menurun. Bentuknya dia menjadi seperti ini. Nah, penduduk usia 15 tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun. Nah, kalau kita hitung berdasarkan piramida ini, maka rasio ketergantungannya akan rendah karena penduduk usia produktifnya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi dari bentuk piramida penduduk, yaitu yang pertama adalah fertilitas atau jumlah kelahiran, kemudian mortalitas atau kematian, dan migrasi yaitu perpindahan. Jadi migrasi biasanya terjadi pada kelompok yang dewasa. Nantinya akan mempengaruhi bentuk dari piramida penduduk. Nah, ciri penduduk menurut bentuk piramida penduduk akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekspansif. Jadi dia cirinya adalah melebar di bagian dasar piramida yang menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar, dan dia menunjukkan proporsi penduduk tua yang kecil serta pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Nah, jadi dia termasuk ke ciri penduduk yang ekspansif jika bentuk piramidanya memenuhi yang ini, karakteristik yang ini tadi. Nah, yang kedua adalah ciri penduduk yang konstruktif. Di sini tercermin dari bentuk piramida penduduknya yang bagian dasarnya itu kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur yang muda. Nah, untuk yang stasioneri, di sini bagian dasar dari piramidanya kecil, penduduk dalam tiap kelompok umur ini hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Nah, ini adalah bentuk dari piramida penduduk Indonesia tahun 1961 dan 1971. Ini yang 61, ini yang 71. Bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 1961 angka kelahiran cukup tinggi, sangat tinggi. Kemudian semakin menyempit di tahun 71. Di tahun 80 dan tahun 90 makin menyempit. Ini menunjukkan dampak dari keberhasilan program KB. Semakin menyempit di tahun 2000 dan 2010. Kemudian ini diperkirakan atau estimasi untuk tahun 2020 dan 2030. Angka kelahiran kita semakin rendah. Ini adalah bentuk piramida penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Ya, jadi yang biru ini untuk yang laki-laki, yang kuning ini untuk yang perempuan. Di sini terlihat bahwa penduduk yang usia produktif ini jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan yang non-produktif. Ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan kita kecil sehingga kita bisa menikmati yang namanya bonus demografi karena kita memiliki usia produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan usia yang non-produktif. Yang terakhir adalah persebaran penduduk atau distribusi penduduk. Bisa kita bagi berdasarkan geografisnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri persebaran penduduk masih tidak merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan faktor alam, kemudian faktor sosial ekonomi, misalkan kemudahan dalam mencari pekerjaan, kemudahan dalam mendapatkan penghasilan, kemudian faktor sosial politik, keamanan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri distribusi penduduk ini berdasarkan pulau masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, gitu ya. Kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Jadi persebaran penduduk di Indonesia masih belum merata. Kemudian bisa kita lihat juga berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi kita bisa tahu juga persebaran penduduk
per kelurahan, per kecamatan, per kabupaten, per kota, dan ataupun per provinsi. Di sini berdasarkan jenjang administrasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sekarang pemerintahan daerah sudah sifatnya adalah otonomi. Nah, jadi setelah mendapatkan penjelasan dari saya sebelumnya, nanti mahasiswa akan mengerjakan 2 latihan. Latihan yang pertama adalah menghitung rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten. Data ini merupakan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, hasil dari sensus penduduk tahun 2020. Jadi yang pertama ini kalian menghitung rasio jenis kelamin untuk di masing-masing kabupaten kota. Kemudian di latihan keduanya kalian menghitung angka ketergantungan atau rasio ketergantungan dari data Provinsi Sumatera Selatan untuk kelompok umur yang sudah ditampilkan pada tabel. Baiklah, kita telah selesai menyimak materi mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.